dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan di dalam sukacita. Pagi ini sebelum kita mengawali aktivitas kita, marilah kita memberikan waktu kita untuk bersekutu terlebih dahulu dengan Tuhan melalui mendengarkan firman-Nya. Tetapi sebelum kita mendengarkan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayat 17 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, alangkah baiknya jika hidup ini saling menghormati. Alangkah baiknya jika hidup kita ini saling menghargai. Di dalam nats ini, mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, di mana pada saat itu terjadi perdebatan di kalangan orang-orang di Roma, baik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tentang makanan. Ada makanan yang mereka haramkan, dan ada saja yang masih hidup dalam tradisi nenek moyang mereka. Dan hal itu dihubung-hubungkan dengan kerajaan Allah. Maka dari itu Paulus mengajarkan dan menegaskan bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan, bukan juga soal minuman, tetapi ini berbicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan mau mengatakan bahwa makanan dan minuman itu tidak penting. Itu sangat penting, karena itu juga adalah kebutuhan manusia. Tapi kerajaan Allah bukanlah soal itu, tetapi yang lebih erat kaitannya. Kerajaan Allah itu dengan hal-hal yang rohani. Terlalu kecil kerajaan Allah itu jika kita hubungkan dengan makanan dan minuman untuk masuk ke sana. Kita harus mengingat, jika kita berbicara soal kerajaan Allah, maka itu adalah soal ketaatan kita untuk melakukan perintah Allah. Di dalam Roma 14 ayat 17 sampai 18 ini, kerajaan Allah itu berbicara tentang yang pertama, kebenaran. Kebenaran ini berbicara tentang firman Tuhan dan bukan berbicara tentang kebenaran versinya manusia. Karena yang benar menurut manusia belum tentu benar menurut Allah. Dan karena manusia juga sering membenarkan dirinya sendiri. Yang kedua, berbicara soal damai sejahtera. Damai sejahtera akan tumbuh saat kita melakukan kebenaran yang membawa kita kepada ketenangan dan juga ketentraman hidup. Dan yang ketiga, sukacita. Sukacita ini juga berasal dari kebenaran. Ketika kita hidup dan berjalan dalam kebenaran, maka kita pasti merasakan sukacita yang benar-benar yang berasal dari Tuhan Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, layanilah dan bekerjalah dalam kebenaran, dalam damai sejahtera, dan dalam sukacita dari Tuhan Allah. Maka dari itu, nama Tuhan semakin dimuliakan dan pastinya kita dihormati oleh orang lain. Selamat bekerja demi kemuliaan Tuhan Allah. Dan selamat berkarya untuk hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami hari ini. Tuhan, kami mohon ajari kami untuk selalu melakukan segala pekerjaan kami untuk kemuliaan nama-Mu saja. Segala aktivitas kami, langkah kami, dan pekerjaan kami dalam satu hari ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Lindungi kami Tuhan, berkati kami, jauhkan segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami ini Tuhan, Tuhan yang memulihkan,
Tuhanlah kiranya yang bertindak dengan segera, karena kami sudah sangat merindukan persekutuan di tengah-tengah gerejamu dan aktivitas kami seperti biasanya. Tuhan juga memberkati orang-orang yang mendengarkan firman ini. Engkau yang menguatkan mereka dan berkati setiap harapan dan cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan. Kami adalah manusia yang berdosa. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami Tuhan layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Ini doa kami dan permohonan kami, kiranya Engkau mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.